Nah, sekarang itu yang perlu disiasati Mas Dava di media elektronik atau media digital itu karena orang sudah malas membaca. Kalau ini biasanya Memo Group itu jago di terobosan. Oke. Mungkin dulu di blog.a.com. Inovasi Pak ya. Blog.a.com itu gebraknya luar biasa. Itulah yang bagi saya, sukses di situ. Ternyata banyak teman di media loh Mas ya. Iya Pak. Begitu sampai orang nyebut media bingung Mas. Berarti untuk menanggulangi hal tersebut dengan brandingan yang Bapak miliki juga, itu tuh Bapak harapannya dengan teman-teman yang ada di Suara Gong tuh berteman baik dengan orang-orang yang ada di luar sana ya Pak ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Lantai 3, podcastnya anak-anak muda dan pastinya informatif buat kalian semua. Kembali lagi bersama aku Dava, kali ini aku akan menemani kalian di episode yang paling terbaru nih guys. Dan pastinya kita membawakan kejutan-kejutan yang pastinya menarik buat kalian semua. Kejutannya apa? Yaitu guest star-nya yang paling oke banget nih. Dan juga sangat membimbing dan pastinya membawakan informasi penting untuk kita semua. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan Pak Prayogi Pangestu. Bagaimana Bapak Prayogi Pangestu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke, berarti kesibukan sekarang nih kira-kira ngapain aja nih Pak? Bapak nih. Masih di usaha kita di media. Iya Pak. Memang kita lagi genjot teman-teman, anak-anak muda supaya produktif. Supaya produktif ya Pak ya, benar banget. Apalagi perusahaan media yang dimana informasi tiada hentinya kan Pak. Yang kan juga sebelumnya ya kalau nggak salah saya kan melihat Bapak tuh pengennya Suara Gong atau Memo X Group ini menjadi portal berita tuh. Untuk maupun lokal ataupun juga global. Nah itu tuh gimana tuh Pak untuk hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Dava. Ya, Pak. Memang harapan saya membangun kerajaan media Memo X Group ini, harapan saya jauh ke depan. Alhamdulillah Mas Dava, kita terdepan di segala inovasi. Mungkin di awal media kita itu dianggap remeh oleh mereka. Ternyata Memo Group ini mendobrak. Mendobrak ya Pak ya? Mendobrak sekali. Iya. Di kancah mana nih Pak? Nasional dan juga internasional ya Pak ya? Nasional ya. Karena apa? Suara Gong ini ya maaf aja Mas Dava, yang notabene dikelola oleh anak-anak muda. Masuk Mas Dava. Iya Pak. Bahasanya sudah maaf aja di jurnalistik media kita sudah agak geser. Cukup berbeda ya Pak ya? Bergeser. Karena memang ada trouble, ada satu yang mengurung dunia media, termasuk jurnalis. Tapi Suara Gong ini membuat gebrakan berbeda dengan mereka dalam pengemasan masalah bahasa, tata bahasa. Ini kayaknya kita sudah mendekati bahasa-bahasa medsos. Ini luar biasa tanggapan dari masyarakat Indonesia. Iya Pak. Maupun sekarang mungkin kalau lihat kita di IG kita, di YouTube kita kan Malaysia sudah banyak bergabung dengan kita. Iya benar. Itu memang membedakan. Suara Gong ini membedakan. Saya juga terima kasih Mas Dava, semua tim yang ada di sini ini terus berkarya dengan itu. Cuma saya memberi rambu-rambu saja. Memang dunia digital ini geserannya cepat Mas. Benar Pak, benar. Mungkin pergerakannya tuh cepat banget ya Pak. Cepat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita nggak ngikutin susah. Betul. Apalagi bahasanya keren mungkin Mas Dava, logaritma Google. Algoritma. Ya. Algoritma Google tuh memang kadang agak tricky juga sih Pak untuk ngeliat hal tersebut tuh. Gesernya kan nggak, kalau dulu kan 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan, sekarang kayaknya sangat cepat Pak. Cepat gesernya. Fluktuatif lah Pak. Iya. Pergeserannya tuh. Pergeserannya itu, saya kira Suara Gong sudah mengikuti jejak itu. Saya lihat kita di medsosnya Suara Gong luar biasa Pak. Saya sebagai manajemen Mas Dava ini berharap kepada teman-teman muda. Ini kan seusia Mas Dava semua. Yang paling tua saya Pak.
Yang paling tua mungkin kira-kira di sini Ada. eh Orang Manula. milenial pokoknya Oh, Pak. milenial. Milenial yang Oh, paling tua iya. kayaknya di sini Pak. Ya, jadi maksud saya memang anak-anak muda kayaknya yang di medsosnya Bram. Iya. Mayoritas memang kebanyakan Ya, Gen Z sih ya, Pak, yang ada di Suara Gong ini. Generasi itu saya kira keberhasilan. Saya puas Mas Dava yang notabene teman-teman ini basic media nggak ada. Bener ya, nggak ada Betul, basicnya betul, media. nggak ada Pak. Mungkin Mas Dava dari pertelevisian, Iya. ya Bram itu dari konten tentang, tapi semua bisa disedur, diaduk di Suara Gong ini menjadi media Suara Gong. Betul. Platformnya mungkin di Suara Gong banyak yang ngikutin pola Ya, pola pembuatan kontennya, kontennya. Pak. Iya, Mulai betul. Polanya itu. Memang yang dibuat sama teman-teman Iya. Suara Gong ini juga cukup unik sih, Pak. Iya. Cukup unik dan juga sebagai dobrakan juga di konten TikTok ataupun Iya. Instagram. Iya. Karena nggak banyak juga kan Pak sebelumnya yang menggunakan format tersebut. Iya. Tapi ternyata pada saat Suara Gong memakai format itu, jadi mungkin media-media lain juga melirik gitu loh Iya, Pak, dan iya. juga mengikuti. Nah itu juga kan pastinya berkat dari pihak manajemen juga. Apalagi Pak Yogi selaku direktur, presiden direktur ya Pak ya kalau Iya. nggak salah, presiden direktur Memo X Group yang menaungi juga Suara Gong. Pastinya kan juga itu dari visi misinya Bapak presiden direktur itu Iya. Pak Yogi. Ya, itu Mas Dava. Jadi impian saya masih banyak. Salah satunya sudah digarap oleh Suara Gong. Betul Pak. Impian saya banyak. Di Suara Gong ini orang memang maaf aja Mas Dava, dunia jurnalistik itu masih terkepung dengan paradigma lama. Yeah. Dengan hal-hal yang baru yang dobrak oleh Suara Gong ini belum menerima media apa itu, media apa itu Iya, gitu loh. Pak. Ini masih perjuangan. Tapi yakinlah bahwa ke depan itu nanti yang luar biasa itu Suara Gong. Suara Gong telah siap dengan itu. Betul. Ya, suaranya yang di natifnya yang di TikTok, Iya. Bram itu kan sudah menjadi contoh. Iya Pak. Cuma visualnya belum. Betul sekali, betul. Nah, ada lagi yang garapannya Mas Ridwan, Mas Ridwan juga ya. AI. AI. Ya, AI ini udah bagus sekarang. Ya Pak. Nah, ini tinggal satu bentuk aja. Nanti kita diskusikan bentuknya. Tapi secara format sudah betul. Nah, sekarang itu yang perlu disiasati Mas Dava di media elektronik atau media digital itu karena orang sudah malas membaca. Tugasnya Mas Dava dan teman-teman adalah membacakan, Oke. menyampaikan informasi yang sedetail tapi singkat, Iya padat. Pak. Betul. Itu juga lumayan tricky juga Pak. Iya. Karena ngelihat zaman sekarang yang dimana mayoritas masyarakat tuh seperti yang Bapak bilang Iya. jarang membaca. Karena kan dari data pun sendiri kita juga termasuk terbawah dari beberapa ratus negara kalau nggak salah. Nah, dengan konsep atau format yang Bapak ingin sampaikan juga itu kayaknya untuk men-encourage juga masyarakat Indonesia untuk ini loh ada berita, ini loh baca. Seperti itu mungkin ya Pak ya tujuannya. Tujuan saya gitu. Tapi untuk mendobrak hal tersebut awal mulanya dilewatkan melalui video-video YouTube atau konten-konten visual Itu yang dibuat program kita. teman-teman Suara Gong. Nah, memang Oke. kalau dari maaf aja media-media sebelah mungkin masih mencibir. Iya, Pak. Karena belum biasa dengan itu. Kalau ini biasanya Memo X Group itu jago di terobosan. Oke. Mungkin dulu di blog.a.com. Inovasi Pak ya. Blog.a.com itu gebraknya luar biasa. Akhirnya bergeser. Blog.a.com itu bergeser. Tapi sekarang kembali lagi ke rule-nya. Iya. Kerulnya, tapi Suara Gong sudah di situ gitu. Iya Pak. Ya. Betul. Blok A kemarin terdepan, begitu ditinggalkan. Yang kebiasaan anak muda dikebiasakan, disilah datanglah Suara Gong. Mengambil lini ya Pak. Iya, ini itu. Jadi Suara Gong sekarang dengan Blok A, saya kira sudah hampir imbang. Iya Pak. Karena Memang- apa? Blok A sempat lari dari konsep ini. Oke. Kemarin baru direkturnya tak sampaikan bahwa tidak bisa. Akhirnya kembali ke rule. Karena Blok A lebih pengalaman mungkin dari Suara Gong. Iya Pak. Akhirnya sekarang persaingannya luar biasa lah di dunia maya. Iya Dunia Pak. maya. Berarti itu apa ya?
kisruh yang ada di dunia media di Malang lah Pak. Hal-hal seperti itu. Nah, mungkin kita mau flashback dulu kali Pak. Karena ini kan tema yang kita usung untuk episode kali ini tuh kiat-kiat sukses. Oh, siap. Nah, apalagi saya pribadi kan masih muda nih Pak. Iya. Kan saya juga di sini baru dan masih belum tahu nih apa aja pengalaman-pengalaman yang Bapak Prayogi lakuin untuk membangun Memo X Group ini Pak. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit kali Pak untuk Bapak Prayogi gimana dari titik awal Bapak sampai di titik yang sekarang gitu. Oke. Mas Dava, saya itu awalnya Mas Dava membangun bisnis ini secara tidak sengaja. Oh, ketidaksengajaan ya Pak ya justru. Ketidaksengajaan karena saya diangkat menjadi direktur salah satu perusahaan media. Tapi orang itu tahu track record saya tentang memanajemeni sebuah perusahaan. Oke. Jadi beliau mengangkat saya untuk menjadi direktur salah satu perusahaan media. Waktu itu Mas Dava, saya orang baru yang notabene tidak tahu tentang media, dibebani hutang 6 miliar. Perusahaan baru. Cukup berat ya itu Pak ya. Berat. Sangat berat Ya. itu menurut saya kayaknya Pak. Tapi kembali Mas Dava, bahwa itu tantangan. Betul. Tantangan bagi saya luar biasa. Karena maaf aja Mas Dava, jaringan dan sebuah merek Prayogi Pangestu lagi top-topnya. Oke. Ya Pak. Jadi nama itu yang dongkrak dulu. Jadi memang di kancah politik saya sudah bermain. Sudah Jadi, berkecimpung ya Pak berkecimpung. ya? Sudah berkecimpung. Ikut main sekak lah ya. Main sekak. Oke Pak. Jadi saat itu saya diangkat menjadi direktur salah satu perusahaan, 6 miliar saya tempuh 3 bulan selesai. Dalam jangka waktu 3 bulan, Bapak selesaikan Selesai. masalah tersebut. Karyawannya luar biasa Mas Dava. Karyawannya 2015 itu karyawannya 47. 47 orang Pak. 47 orang yang notabene saya di media belum tahu, buta tentang media. Lama-kelamaan itu mengasihkan. Artinya Mas Dava, saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu karena saya cinta dengan media. Pekerjaan. Iya, pekerjaan Bapak, betul. Jadi pekerjaan itu saya cintai. Betul. Memang tidak bisa, jarang Mas Dava orang bisa sukses kedua-duanya. Yang saya korbankan anak istri. Iya benar. Karena saya jarang pulang akhirnya. Betul. Setiap hari di kantor saya pikir konsep sebuah media yang benar. Akhirnya ketemu Mas Dava, rule-nya sebuah media. Media itu adalah di samping tentang berita yang bombastis, yang viral, adalah satu membangun jaringan. Membangun jaringan Pak ya, membangun koneksi. Jangan berdasarkan kualitas sebuah berita. Oke. Berita harus berkualitas memang. Tapi kalau chemistry atau hubungan baik kita tidak ada, ya siapa lu? Ya betul. Jadi itu yang harus dibangun. Makanya brand Prayogi Pangestu itu tak bangun dulu. Nama ini tak bangun dulu. Bagaimana saya di saat dipercaya orang, saya harus jujur sama orang, saya ngikuti ritme pekerjaan itu. Oke. Jadi saya salah satu perusahaan besar memang waktu itu percaya ke saya untuk mengelola. Saat itu Mas Dava belum dunia digital. Masih cetak Pak? Masih cetak, masih apa kita ke sana kemari masih ya. Masih dunia itu enggak sesimpel sekarang. Iya Pak, betul. Dari kepercayaan orang itulah saya mendirikan perusahaan Memo X. Awalnya Memo X. Modalnya satu. Saya jujur sama bagaimanapun media cetak itu kosnya tinggi. Betul banget Pak. Dan itu membakar uang setiap hari. Sangat. Jadi awal-awalnya Memo X ini saya bangun, saya membakar 64 juta tiap hari Mas. Tiap harinya itu Pak. Untuk memproduksi sebuah untuk koran. sebuah koran. Itu saya produksi setiap hari, tapi hasilnya impas. Berimbang ya Pak ya? Imbang. Artinya teman-teman yang bersama saya saat itu perusahaan baru 33 orang itu ya selesai lah. Ya untuk hari-hari bisa selesai. Iya Pak. Itu yang saya bangun. Akhirnya muncullah pertama kali terbit punyaan kita itu memontum.com. Itu pertama kalinya di situ ya Pak ya? Memontum.com. Memontum.com itu adalah online pertama di Kota Malang. Media online ya Pak ya? Media online pertama di Kota Malang.
Belum ada orang bangun online, saya udah bangun online. Itu pada saat itu memontum.com itu di tahun berapa Pak berdirinya? 2014. 2014, ya itu memang salah satu yang pertama sih Pertama. Pak. Di Kota Malang belum ada. Makanya memontum.com itu media tertua online di Kota Malang. Tapi perjalanannya begini memang Mas Dava, dinamika media itu tidak bisa kita pungkiri. Saat ini jika kita sudah menghadapi dilema juga tahun ini, yang saya harapkan, saya minta ke teman-teman berkomitmen. Komitmen, betul Pak. Jadi pertama saya cintailah pekerjaan itu. Saya mencintai betul membangun media ini, saya cinta betul. Karena apa? Nggak monoton ya, naik turun. Mungkin di Suara Gong ini yang viral apa, itu kan bikin hati seneng gitu loh. Iya Pak, benar-benar. Berita kita mana YouTube-nya Mas Dava meledak. Itu seneng gitu loh. Benar, pasti Iya. ada rasa kebanggaan lah, Pak, Kebanggaan untuk hal itulah. tersebut Ya, itu itu. yang harapan saya bisa muncul di situ. Teman-teman di Suara Gong itu kemarin punyaan Bram, TikToknya meledak ya, tentang caci. Iya. Ya itu ya, harap saya berpikir ke sana. Memang hari-hari ini kita memang harus meminta ke teman-teman di lapangan, ini harus dibuat. Gitu. Iya Pak. Sebetulnya sekarang kita yang di Suara Gong ini yang terbaru adalah punyaan Ridwan ya. Iya Pak. Nah, ini, Konsep video ya, format menggunakan AI itu baru sih Pak, baru. menurut Nah, saya itu baru. Saya kira ini satu-satunya di Malang. Iya. Terobosan bagi saya. Ridwan membuat terobosan itu. Cuma tinggal nanti kita tambahin materi. Betul Pak. Nah, materinya kita tambahin. Itu Iya. sudah bagus. Jadi berinovatif di situ. Oke. Kalau saya memang mencintai pekerjaan dan saya berkomitmen, Mas. Komitmen karena perusahaan saya ikuti dan itu perusahaan terbesar di Indonesia, media terbesar di Indonesia, dan saya komitmen sampai selesai. Saya resign dari itu bukan dalam posisi Kang Anu, saya GM. Yang sebelumnya ya Pak ya? Sebelumnya saya GM. Tapi di GM itu perusahaan itu udah jalan, Mas. Iya Pak. Nggak ada tantangan ngapain. Aku butuh duit. Kurang ger ya Pak ya? Kurang ger rasanya. Iya. Kurang mantep gitu Kurang rasanya. Kalau mantep. Jadi- kalau sudah berjalan tuh Ya, nggak ada rasanya nggak ya ada Pak ya? tantangan. Nggak ada tantangannya justru. Terus setiap saya inovasi saya harus izin. Oke, ya Pak. Akhirnya saya bikin perusahaan namanya MemoX. Nah, MemoX itu saya bangun, Mas, dengan manajemen terbuka. Jadi seluruh teman itu tak libatkan semua. Enggak apa kata saya. Iya. Enggak apa katanya. Mungkin di Suara Gong sampai sudah merasakan. Sudah Saya merasakan, memang benar. sebagai owner. Tapi kreativitas tetap dari zaman, saya hanya memberi clue-clue untuk menjadi besar aja. Jadi ini manajemen baru, saya terbuka dengan teman-teman. Ya mungkin ada teman ini tenang, Suara Gong masih membakar uang, tahun-tahun ini masih membakar uang ya, supaya menjadi besar. Betul Pak. Karena pada prinsipnya Mas, tidak ada mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk memperoleh sebesar-besarnya, itu cuma dukun sama maling. Benar Pak. Iya. Ya. Itu pekerjaan yang tidak pasti itu Pak. Tidak. Iya. Jadi tidak memungkinkan. Tidak itu memungkinkan untuk itu jalan. untuk Dan jalan. ajaran itu jangan dicari, karena itu ilmunya dukun sama maling. Hanya modalkan model T untuk mendapatkan uang. Hanya modalkan Kunci T T. untuk Iya. mendapatkan uang. Wah, itu cukup Kan wadaw dulu juga ya Pak dipelajari ya. begitu ya. Iya benar. Prinsip ekonomi adalah mengeluarkan uang sedikit-dikitnya Mm-mm. untuk memperoleh sebesar-besarnya. Di kamus mana aja nggak ada. Nggak ada bisnis itu mengeluarkan uang sedikit untuk memperoleh besar, itu nggak ada. Yang ada menjadi dukun sama menjadi maling. Betul. Apalagi di dunia media ini konsep tersebut kayaknya nggak akan berjalan Tetap berjalan harus ya Pak bakar ya. uang. Benar-benar. Hari-hari harus bakar uang. Itu yang ya. Jadi saya berharap kepada teman, kunci sukses itu satu, memang berkomitmen, menyenangi pekerjaannya. Betul. Pelajari ya. Komitmen, selesai. Itu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah komitmen. Dan yang kedua cintai apa yang kalian lakukan. Dan yang ketiga apa tadi Pak? Melangkah untuk jadi sukses. Melangkah untuk menjadi sukses. Itu 3 Pelajari kunci aja untuk ya. Satu ya berkomitmen, menyukai pekerjaan, melangkah. melangkah.
Itu kata-kata dari Pak Yo gitu. Nah, tapi saya makin penasaran lagi Pak dari perjalanan Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang barusan Bapak mention juga tadi itu 6M. Kira-kira gimana tuh tantangannya Bapak pada saat melakukan hal tersebut? Soalnya saya aja ngerasa hal-hal tersebut itu tuh penting banget gitu loh, apalagi untuk anak-anak muda nih Pak. Karena kan banyak nih anak-anak muda yang kena masalah tuh overthinkingnya parah banget gitu loh Pak. Kayak memikirkan permasalahan tersebut tuh sampai betul-betul nggak ada solusi, nggak ada apa. Nah, Bapak dengan permasalahan yang seberat itu menurut saya udah berat banget tuh Pak. Bapak menyelesaikannya itu seperti apa kira-kira hal tersebut? Gini Mas Dava, saya awal gitu memang berkomitmen ya. Makanya Mas Dava dengan saya harap saya berkomitmen. Nggak mungkin. Saya membantu branding Mas Dava bahwa orang ini betul. Orang ini berkomitmen, orang ini jujur. Itu tergantung saya. Memoles bagaimana Mas Dava dan teman-teman itu saya poles. Ke depan Mas Dava, seandainya Mas Dava mengajukan sebuah proposal, kalau punya modal sendiri sih nggak apa-apa, karena Pak Yogi modalnya orang lain. Saya Pak. nemui Big Boss, saya serahkan proposal. Bos, saya bikin media. Ini. Jawabannya beliau gampang. Kapan duit saya dibalikan? Ya, pasti itu pertanyaan setiap manapun orang yang kasih uang. Iya kan, Pak, ya. betul. Kapan kamu kembalikan? Iya. Saya sampaikan 2 tahun bos. 6 miliar tambah 2 miliar kalau nggak salah waktu itu karena saya butuh kantor. Iya. Oke. Tapi track saya udah beliau tahu gitu loh. Jadi saya membangun kepercayaan Big Boss ini sudah lama. Akhirnya saya sepakat saya mendirikan perusahaan yang namanya PT Memo Tung Sejahtera. Yang produksi memo ini. Itu modal orang lain. 2 tahun Mas. 2 tahun ya Pak ya. Saya kembalikan. Kok bisa di situasi media sangat sulit? Bisa lah Mas Dava. Karena tadi itu, 3 tadi itu ya Pak ya, komitmen. Jadi relasi memang butuh Mas Dava. Jadi saya berkomitmen dengan teman-temanku sejatim, utamanya sejatim ini bagaimana uang 8 miliar ini bisa selesai. Nggak salah 18 bulan. Dalam waktu 18 bulan ya Pak ya? Selesai. Wah, itu waktu yang cukup fantastis dan juga angka yang wadaw juga tuh Pak untuk bisa diselesaikan dengan secepat tersebut. Beliau percaya ke saya. Sebetulnya kita itu besar Mas Dava. Jangan dianggap kita kecil. Suara Gong ini besar. Besar pasti Pak. Media yang besar. Media besar sehingga banyak orang mantau. Makanya butuh konten yang komitmen jelas dari teman-teman ini. Iya Pak. Jadi runningnya harus tetap jalan. Nggak disepele, kita udah Dewan Pers Mas ya. Betul. Mana ada perusahaan 6 bulan bisa Dewan Pers? Nggak ada. Jarang ya Pak ya? Jarang dan sangat jarang tuh. Nggak ada malahan nggak ada ya Pak ya? Wah, saya jujur nggak tahu sih hal-hal tersebut tuh saya nggak tahu. Jadi Suara Gong itu sekarang sudah diakui oleh negara bahwa ini perusahaan media. Betul. Karena kebetulan di luar sana juga kan banyak tuh media-media yang seliuran tapi nggak tahu kejelasannya dasarnya tuh bagaimana. Artinya saya membangun Suara Gong ini memang sudah dipercaya negara untuk menyampaikan publikasi legal, perusahaan legal. Betul. Jadi perusahaan yang sah dan diakui oleh negara untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah. Ketemulah modelnya Suara Gong. Wah, Suara Gong ini emang keren ya memang Pak. Memang keren. Keren banget. Tapi Pak ngomongin Suara Gong dan juga Memo X Group. Balik lagi ke roots yang mau kita omongin yaitu kiat-kiat kesuksesan. Mungkin sebelum kita lebih jauh ngomongin kesuksesan, saya tuh penasaran sama definisi kesuksesan menurut Bapak Prayogi Pangestu. Mungkin juga teman-teman di luar sana banyak yang penasaran tuh Pak. Kayak sukses menurut Pak Prayogi itu seperti apa sih? Saya kalau definisi sukses bagi saya bisa berteman dengan banyak orang. Saya bisa bekerja bersama orang. Dan saya bekerja mencari uang bersama orang. Itu bagi saya sukses. Lagi-lagi koneksi ya Pak ya? Artinya saya bertemu dengan Mas Dava dan teman-teman ini sukses bagi saya. Sukses bagi saya membangun sebuah media kayak gini, kepuasan bagi saya ya. Bukan di materi kalau saya. Iya Pak.
Selama saya sudah 15 tahun membangun perusahaan sendiri, kita sudah menelurkan 16 perusahaan. 16 perusahaan. Artinya setiap tahun kita paling nggak mengeluarkan 1-2 perusahaan. Yang terbaru-baru ini kita IO. Iya, Pak. Yang dikelola oleh teman-teman. Terus ini kita ke depan sudah bangun beberapa portal aplikasi. Yang ke depan ini kita banyak menciptakan bisnis aplikasi. Oke. Jadi saya harapkan teman-teman yang di Suara Gong ini adalah teman-teman saya yang mau tak bimbing untuk menjadi sebuah brand besar. Artinya Mas Dava kalau selama ini maaf aja sekarang masih belajar. Betul. Tapi saya melihat Mas Dava, saya dari jauh memantau Mas Dava, memantau teman-teman di Suara Gong saya Pak. Harapan saya belajarlah manajemen di sini. Ingat Mas Dava, berusaha itu tidak harus untung. Berusaha itu tidak harus untung. Tapi bertahan saja sudah cukup. Bertahan saja sudah cukup. Karena miskin dan kaya itu apa kata Tuhan. Oke. Ya Pak, benar-benar. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Jadi kalau Tuhan ya bilang kun kan udah selesai. Kita di Muslim nggak udah. Iya, betul. Kun sudah selesai. Betul Pak. Tugas kita sebagai hamba adalah satu bekerja dan memohon. Bekerja dan memohon. Itu ya guys ya. Definisi kesuksesan dari seorang Pak Prayogi Pangestu. Bukan di finansial ya. Bukan di finansial, malah justru bukan di finansialnya tapi di koneksi. Lingkungan, orang-orang yang berkaitan sama Pak Prayogi Pangestu itu justru membuat sukses Bapak Prayogi gitu loh. Itu ya, justru di situnya ya Pak ya. Itu cukup menarik sih saya Pak, karena kebanyakan orang yang saya tanya itu justru dari segi material Pak. Dari segi material kayak kebanyakan punya rumah, punya mobil, punya apa segala macam. Segi kesuksesan tuh dari situ. Karena memang mungkin juga landasan untuk kita bisa melakukan yang kita mau, karena itu kan memang dari hal-hal tersebut tuh Pak. Iya. Dari uang dan lain-lain. Tapi justru Bapak Prayogi sendiri tuh dari koneksi ya Pak ya. Banyak teman itu bagi saya sukses. Betapa saya dulu ikut sebuah perusahaan, apalagi media loh Mas Dava. Mas Dava itu kalau orang media banyak teman itu bingung Mas Dava. Kenapa? Jangan ngomong sama Dava nanti dimuat. Oh iya betul. Jangan sama ini nanti ditulis. Jadinya ada was-was juga ya Pak ya dari orang-orang, apalagi sisi pemerintahan ya Pak. Ya, kita orang media. Sangat sulit Mas Dava orang media. Makanya saya berharap kepada teman-teman itu di media Suara Gong, cari banyak teman, jangan cari banyak musuh. Betul Pak. Suara Gong ini tak kira sudah branding udah bener Mas ya. Setelah anak muda kan gitu. Yeah. Informatifnya gaya bahasanya juga. Iya. Kalau media-media mungkin kayak Memoek menghajar. Ya, benar Pak. Berita-berita berat mungkin di situ. Iya. Kalau ini kan berita ringan, kehidupan, lifestyle aja. Betul. Udah enjoy saja lah. Ya benar. Iya Pak. Gaya hidup ini mungkin yang harus dijalankan. Yang penting teman-teman itu sukses itu bukan dari segi materi saja. Ya, sukses itu sebetulnya yang menilai sukses itu kan Mas Dava ya. Iya Pak. Orang-orang. Kalau saya kan masih biasa-biasa saja. Harapan saya ini di diri saya. Tapi saya bangga itu karena saya bisa berteman sama Mas Dava yang notabene orang Kalimantan. Iya. Ridwan orang Australia. Orang Australia Pak, kebetulan Ridwan. Bram orang Malaysia. Jadi Fania juga orang Thailand. Batu sana iya, Pak. Iya, orang Thailand ya Pak. Ada kota Batu di Thailand tuh memang ada Pak. Jadi itulah yang bagi saya, sukses di situ. Ternyata banyak teman di media loh Pak ya. Iya Pak. Begitu sampai orang nyebut media, bingung Mas. Jangan-jangan ditulis, jangan-jangan dipublikasi, jangan-jangan itu. Orang kepada tanda kutip kepada wartawan, kepada jurnalis itu underestimate sudah. Pikirannya wis aneh-aneh ya. Berarti untuk menanggulangi hal tersebut dengan brandingan yang Bapak miliki juga, itu tuh Bapak harapannya dengan
teman-teman yang ada di Suara Gong tuh Ya. berteman baik dengan orang-orang yang ada di luar sana ya Pak ya. Oke. Bertemanlah dengan siapa saja, karena semua orang itu pasti ada segi hebatnya. Iya Pak. Tidak ada kayak saya bisa mengelola begini perusahaan begitu banyaknya, tapi saya juga masih banyak kekurangan. Kekurangan saya apa? Ya mungkin jarang nunggui di Suara Gong. Saya biasanya kalau malam itu WA Bram, WA Vania, WA Mas Gali. Kali, WA apa itu aja. Karena saya memang kesempatan malam itu saya berhubungan. Iya Pak. Berhubungan dengan Mas Dava, berhubungan dengan malam. Iya. Karena siang saya masih fokus di media ini bagaimana terobosannya. Geser loh Mas Dava sekarang. Karena wali kota sudah bikin TikTok, bikin IG sendiri. Iya Pak, Nah, benar. tugasnya Mas Dava bikin apa akhirnya kalau itu diambil sendiri. Iya. Makanya ini harus dijelaskan kepada mereka. Harapan saya kembali ke rule-nya sebuah pemerintahan. Kalau pengen sukses ya itu Mas Dava. Banyaklah koneksi ya toh. PD, zaman di Suara Gong itu harapan saya PD. Kalau nggak PD nggak bisa selesai. Harus pede apa yang PD, media ini besar. Coba nanti Mas Dava juga harus banyak searching ke media sebelah, berapa orangnya? 3, 2. Sama di sini banyak. Iya Pak, betul. Jadi media itu banyak bosnya sendiri, anak buahnya 2. Sampai berteman sampai 9 orang, 11 orang. Iya Pak. Memang itu juga yang menjadi perbedaan antara yang sudah terverifikasi dan juga media-media yang masih belum ada landasannya gitu loh Pak. Iya. Itu mungkin jadi pembeda juga kali ya Pak ya. Kalau makanya Suara Gong ini saya harapkan memang sudah mulai diru. Yang penting sampean percaya diri bahwa perusahaanmu ini besar, bukan perusahaan kecil. Oke. Nggak bisa dikelola dengan sembarangan. Jadi saya ikut perusahaan dulu ya, perusahaan ini besar, ya maaf aja, saya di Gramedia dulu. Perusahaan Gramedia nggak ada, konter galeri di daerah Iya, nggak Pak. ada. Tapi bagaimana membesarkan sebuah Gramedia? Jadi saya harapkan teman-teman Suara Gong, perusahaan itu perusahaan besar, dikelola dengan baik. Setiap coretanmu, setiap karyamu, itu dilihat banyak orang. Maaf aja, kalau hari ini mungkin karyanya Mas Ridwan, hari ini sudah mulai dilihat loh, ini terobosan. Seminggu depan udah lihat media lain, pengikut kita, ngekor kita gitu Iya, loh. Pak. Terobosannya yang berani gambling di sini. Betul. Karena memang yang menjadi patokan untuk konten-konten terbaru juga orang-orang ngelihatnya dari Suara Gong itu sendiri sih Pak, mungkin. Kebanyakan. Karena kepalanya di sini banyak. Ada Mas Dava, ada Ridwan, ada Bram, kepalanya banyak. Dan juga dari pihak manajemen juga Pak pasti. Manajemen juga sudah mengarahkan. Iya. Saya kira bentuk perhatian dari kami, kita semua adalah teman-teman saya kira sudah rule-nya bagus. Oh, mencoba konten ini nggak jalan, saya ngasih masukan, coba bikin begini. Kalau 1 sampai 2 minggu belum ada efek. Memang butuh waktu Pak. Butuh waktu. Butuh Tapi waktu kalau untuk sudah hal gitu. 1 bulan jalan, pasti jalan itu. Karena Google itu pasti terus, karena intent membikin. Betul. Tapi Algoritmanya itu ya iya. Pak ya. Saya lihat intentnya sebuah konten itu memang tiap hari harus ada. Iya Pak. Karena mereka follower ataupun viewer itu masih apa yang mau digarap, Betul. apa yang mau digarap. Kemarin contohnya di kontennya Bram ya, Iya. berapa tahun itu nggak masuk kemarin. Wah itu lumayan Lama lama itu itu Pak. Sampai justru akhir-akhir ini tuh meledak terus tuh Pak Ya, kontennya. Jadi kontennya kayak Bram ini ditunggu. Ada yang japri, anak ini kemana? Gitu loh. Saya tanya kemana, ternyata Ya. mau kuliah dia. Iya Pak. Biasa memang apalagi waktu siaran tuh Pak. Iya. Waktu siaran tuh host Ibram mana host Ya, Ibram. Biasa itu kebanyakan nanya banyak. kayak gitu Pak memang. Terus kita sudah punya radio. Ini inovasi loh Mas. Betul Pak. Inovasi. Belum ada. Ngikutin kita nggak nutut Mas. Kita masih bakar uang ya, bukan mengumpulkan uang, ini bakar uang semua. Betul. Jadi semua yang kita lakukan di Suara Gong ini masih bakar uang. Mungkin dari sisi itunya juga Pak, media Ya. itu juga masih belum melakukan tindakan yang sama-sama seperti Suara Gong karena Ya. dari sisi itunya juga Ya. mungkin ya Pak ya. Itu yang berat. Itu yang berat banget itu Pak memang. Jadi
Tapi saya pada prinsipnya tidak menganut prinsip ekonomi dengan modal sedikit-dikitnya untuk memperoleh Sebanyak-banyaknya. banyaknya keuntungan, nggak bisa. Tapi Pak, kira-kira apa yang membuat Bapak tuh berani untuk melakukan hal-hal yang media-media lain tuh nggak berani melakukan gitu loh Pak? Karena saya mencintai pekerjaan. Karena itu Pak. Ya. Orang kalau cinta apa, ya Apa aja dilakukan ya Pak ya? Iya dilakukan gitu. benar sih. Saya percaya satu, kalau kaya itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi Betul, kalau betul. saya cinta selesai ya. Iya betul Pak. Walaupun di rumah muring-muring, oh enggak, ini aku cinta banget daripada aku ke lain-lain. Oke. Saya cinta banget di media ini, cinta. Awal mula Bapak kenapa kok jatuh cinta sama media ini karena apa Pak? Apa yang menjadi trigger Bapak untuk pemantik untuk Bapak? Wah saya nih kayaknya mau all in nih, mau apa ya? Semuanya akan kulakukan lah untuk media. Pokoknya kayak gitu Pak. Dinamis. Dinamis Pak ya. Saya pernah jadi bikin usaha ya, pabrik lah. Iya Pak. Ya monoton itu saja. Oke. Saya bikin bengkel, ya kegiatannya itu saja, nggak ada tantangannya, nggak ada. Di media itu benar-benar luar biasa. Dinamisnya itu tadi apa ya? Kompetisinya luar biasa dan itu memeras, dan itu aku senang dengan itu. Bapak senang lagi, balik lagi senang tantangannya itu ya Pak ya? Tantangannya. Dan itu saya mencintai. Oh ini apa? Makanya mungkin teman-teman di sini yang senior itu nggak mengerti apa polanya saya berpikir. Tapi karena saya mencintai, saya kayak bikin radio itu banyak yang protes. Oh sebelumnya justru banyak yang protes Pak? Protes ngapain? Dari internal atau eksternal tuh, Pak? Internal ya. Internal ya Pak. Oh. Ngapain begini? Ternyata setelah berdiri dan menghasilkan, oh iya ternyata begini. Tidak bisa mereka teman-teman berpikir ke depan, rule-nya ke depan. Iya Pak. Dunia televisi selesai loh Mas tahun ini. Betul. Dunia koran selesai tahun Betul. ini. Banyak media-media televisi yang Iya. pada akhirnya juga Bukan gulung tikar ya. bukan gulung tikar lagi Bakar. Pak. Tapi wah udah nggak tahu lagi tuh bahasanya Iya. tuh apa tuh. Pokoknya kayak gitu. Nah itu mungkin juga jadi inisiasinya Pak Yogi juga untuk mencoba mencari inovasi baru tuh ya Pak ya dari hal tersebut. Jadi media itu sekarang mungkin kalau dulu bisnis di web portal berita, Mas. Lagi-lagi bergeser dunianya, orang-orang itu membaca malas. Betul. Akhirnya, tapi kalau melihat Seneng semalam Pak. kuat. Iya. Nah, berarti kalau dia sudah melihat, harapan saya dikasih informasi. Akhirnya harus ada voice-nya. Iya. Itu yang kita Balik lagi audio visual Pak. audio visual. Ada visualnya dan juga ada suaranya juga. Iya. Tidak bisa ditonton monoton. TV kan jam sekian gitu kan. Iya Pak, betul. Ya, harapan saya ada YouTube, ada TikTok, ada apa, itu digabungkan. Ini rontok Mas. Dunia TV rontok loh ya. Iya Pak. Kalau nggak update, Iya betul. tinggal berita saja. Tapi berita sudah mulai geser. Karena kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia tuh semua hal yang bisa diakses tuh ya dari HP udah cukup Pak. Iya. Makanya bisnis ke depan Mas Dava, bagaimana HP sampean itu dilihat semua orang. Karya sampean lewat HP. Betul Pak. Itu yang mau kita ciptakan saat ini. Pengguna HP itu bagaimana? Setiap ada informasi di HP-nya selalu berdiri. Oke. Setiap Mas Dava meluncurkan produk baru, harapan saya HP-nya follower berdering. Nah itu yang mestinya dipikir oleh Rago. Dan Oke. itu tantangan ya. Betul. Itu tantangan untuk teman-teman Suara Gong tuh. Untuk tetap terus melakukan Nah, inovasi ya Pak ya. inovasi. Inovasi Jadi pastinya. tantangan ini masih terus dan itu yang saya cintai. Maka saya kira aku tiap malam harus berpikir bagaimana besok apa besok. Kalau media bukan 3 bulan ke depan apa nggak ada. Besok itu apa yang harus dilakukan. Iya Pak. Nah ini di Suara Gong harapan saya ada plan itu Oke. konsisten dengan itu. Berarti Bapak mengharapkan untuk teman-teman Suara Gong tuh juga mempunyai pemikiran yang sama seperti apa yang Bapak pikirkan ya Pak ya. Pertama cintailah pekerjaan.
Ingat sekarang itu lagi susah-susahnya. Nyari pekerjaan susah. Nyari penghasilan yang cukup juga Tapi pekerjaan sekarang susah. mudah ya, kalau yang dicari. Perusahaan pengangguran itu. Wah. Ya itu memang gampang banget itu, Pak. Iya. Pengacara biasa, Pengacara. Pak. Pengangguran banyak acara Ya, itu sangat mudah itu, Pak. Pekerjaan yang sangat mudah itu. Makanya hati-hati. Saya berharap kepada teman-teman, ini lagi perusahaanmu lagi jalan. Manajemennya udah bagus. Dalam arti manajemen yang dibangun grup Memo ini kan manajemen terbuka. Mas Dava bisa tahu hasilnya berapa. Iya, Pak. Harapan saya menciptakan perusahaan yang semua orang tahu, Mas. Karena memang base-nya juga Bapak awalnya yang Bapak omongin juga koneksi, yang dimana koneksi tersebut tuh menciptakan lingkungan yang terbuka gitu loh, Pak. Bapak pengennya seperti itu. Iya, semua seperti yang saya alami. Tidak ada uang itu bagi saya jangan menjadi titik pertemanan kita bisa. Betul, Pak. Perusahaan itu dibangun memang saya terbuka saja. Karena perusahaan saya bukan model begini, Mas, piramida terbalik. Dari kecil bermanfaat untuk semua orang, gitu loh ya. Itu model konsep yang diinginkan oleh Pak Yogi itu seperti itu. Mungkin ini juga bisa referensi untuk teman-teman yang ada di luar sana yang ingin menjadi entrepreneur seperti Bapak Prayogi juga. Susah Nah ini itu sendiri. betul Pak, susah sendiri memang. Artinya piramida terbalik itu kan begini. Iya. Dikala kita susah kita sendiri saja. Iya, Pak. Tapi Jangan begitu, ngebawa yang lain ya, Pak. Nggak usah bawa. Kalau segitiga selesai, Pak. Besar menjadi kecil. Semuanya, Pak. Jadi kalau saya mungkin di beberapa logo-logo perusahaan kita itu piramida terbalik semua. Kecil menjadi besar bermanfaat untuk semua. Wah, Bapak Prayogi ini cukup filosofis juga ya ternyata ya. Ya. Nah ini mungkin sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada hari ini mungkin saya pertanyaannya cukup simpel aja, Pak. Kira-kira Bapak kalau semisal tidak berkarya atau melakukan semua ini di dalam bidang media, kira-kira Bapak menjadi apa? Saya jadi penulis sudah. Penulis, Pak. Pedagang sudah. Pedagang sudah. Kontraktor sudah. Kontraktor sudah. Pabrik sudah. Semuanya Bapak cobain ya, Pak ya? Dunia yang asik itu media bagi saya. Karena tantangannya ya, Pak ya? Iya. Manfaatnya juga banyak gitu loh. Manfaatnya juga banyak. Artinya kita tidak terpaku kepada salah satu paksaan. Makanya di Suara Gong ini harapan saya anak-anak muda. Saya maaf aja. Di Suara Gong ini saya sering sampaikan ke teman-teman, saya lagi bakar uang. Tenang aja gitu loh. Tapi ini harus segera berjalan. Betul, Pak. Kita sudah hampir 1 tahun nih. Iya. Perusahaan ini membakar uang. Kita beri peralatan semua luar biasa loh. Ya, Pak. Semua segala macam peralatan yang ada di Suara Gong ini memang luar luar biasa, biasa Pak. Iya. Maksud saya perusahaan media lain belum ada yang kayak kita. Iya, Pak. Sekelas media tingkat regional loh ya. Dan baru berdiri loh. Artinya teman-teman harapan saya meyakini bahwa Suara Gong itu perusahaan besar. Karena sampean merasa kecil karena saya sampean di dalam aja. Iya, Pak. Itu yang harus ditanamkan oleh teman-teman Suara Gong yang lain juga ya, Pak ya. Suara Gong ini Betul. sekarang sudah diekori oleh Media-media lain, betul. Media lain. Betul, Pak. Tinggal komitmen, konsisten, dibangun terus supaya orang itu percaya ke Suara. Oke, teman-teman, itu ya. Kira-kira kita obrolan Oke. pada sore hari ini yang lumayan cukup panjang tuh, Pak. Iya. Dari awal mula sejarah Bapak Prayogi membangun semua ini nih, yang sudah lama dan juga banyak permasalahan yang Bapak lakuin dan sekarang Bapak masih tetap di sini gitu, masih tetap berdiri di sini. Dan mungkin itu aja kali ya podcast hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Prayogi, Bapak Prayogi Pangestu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga jangan lupa tetap tungguin episode-episode selanjutnya. Saya Dava. Saya Prayogi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.